Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salma dengan NIM 19020741, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang metodologi studi Islam yang berjudul Ulumul Hadis. Sebagaimana yang diketahui, banyak istilah untuk menyebutkan nama-nama hadis yang sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menetapkan syariat Islam. Ada yang hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis daif, yang dimana masing-masing dari hadis tersebut memiliki persyaratannya masing-masing. Ada yang berkaitan dengan persambungan sanad, ada juga untuk kualitas para periwayat, dan juga ada yang berkaitan dengan kandungan hadis itu sendiri. Secara garis besarnya itu ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu hadis riwayat, dan yang kedua ilmu hadis dirayat. Dimana ilmu hadis riwayat ini dia lebih membahas kepada materi hadis yang menjadi kandungan makna dari hadisnya, sedangkan untuk ilmu hadis dirayat itu dia mengambil pembahasan mengenai kaidah-kaidahnya, baik yang berhubungan dengan sanad atau matan hadis. Pengertian dari ulumul hadis ini dia terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al hadis, dimana kata al ulum dalam bahasa Arab itu berarti bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al hadis itu yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataannya, perbuatannya, takrir atau sifatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis itu mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Pada awalnya itu ilmu hadis ini memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masingnya itu terdiri dari sendiri-sendirinya yang berbicara tentang hadis Nabi SAW dan para perawinya, seperti ilmu al-hadis sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma wal kuna, dan yang lainnya. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut juga disebut dengan ulumul hadis, karena masing-masingnya membicarakan tentang hadis dan para perawisnya. Akan tetapi pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya itu dipandang sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jadi penggunaan lafaz jamak ulumul hadis itu dia setelah keadaannya tadi menjadi satu, maka mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu ilmu hadisnya, karena telah terjadi perubahan makna lafaz tersebut dari maknanya yang pertamanya itu dari beberapa ilmu yang terpisah menjadi dari satu disiplin ilmu yang khusus, atau yang nama lainnya itu adalah mu'talah al-hadis. Kemudian secara umum hadis itu dia terbagi menjadi ilmu hadis dua bagian. Yang pertama itu ilmu hadis riwayah, dan yang kedua hadis dirayah, di mana ilmu hadis riwayah ini merupakan ilmu yang mengandung pembicaraan tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan, dan juga sifat-sifat yang beliau sendiri secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti menurut Zafar Ahmad Ibn Latif Al-Usani Al-Tahanawi, di dalamnya itu menyebutkan bahwa ulumul hadis itu ilmu hadis yang khusus dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengan perkataan, perbuatan, keadaan Rasulullah SAW serta periwayahnya, peliharaannya, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Kemudian objek dari kajian ilmu hadis riwayah ini dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya tersebut mencakup cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga
cara penyampaiannya dari seorang perawi atau perawi yang lainnya. Yang kedua itu cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Kemudian ilmu hadis dirayah selanjutnya yaitu ilmu hadis dirayah, yaitu satu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah dengan kaidah yang telah diketahui oleh perawi dan diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya. Misalkan menurut Ibnu Al-Aqfani, di mana ilmu hadis dirayah ini merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syaratnya macam-macam, dan hukum-hukumnya hadis. Kemudian cabang-cabang yang tumbuh dari hadis riwayah dan dirayah ini, yang itu yang pertama ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabatnya, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Kemudian yang kedua ilmu tarik rizal al hadis, yaitu ilmu yang membantu untuk mengetahui derajat hadis atau sanad itu apakah sanadnya mustahil atau muqatil. Yang ketiga itu adalah ilmu al-jar wa al-taqdil, di mana al-ajra itu sendiri artinya sifat seseorang perawi yang dapat menjatuhkannya dan adalah merupakan hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahnya hingga kemudian ditolak. Kemudian ada juga at-tahdil, yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya itu diterima atau ditolak. Jadi dapat disimpulkan dari dua kata tersebut, ilmu al-jarab wa at-tadil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal-hal cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Yang kelima yaitu ilmu muktalif al-hadis, di mana ilmu ini membahas tentang hadis-hadis yang tampaknya itu saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadis-hadis yang sulit dipahami atau dimengerti. Yang keenam itu ada ilmu hilalil hadis, di mana kata hilal itu jamak dari ilah, artinya penyakit. Maka dapat diartikan ilal hadis itu merupakan ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyinya dari segi kebenarannya, mencacatkan hadis, mentasilkan atau menyembuhkan hadis yang munqati atau terputus sanadnya. Kemudian hadis yang makruf tidak sampai kepada Nabi SAW atau terhenti pada sahabatnya, itu memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain yang mencampur adukan sanad dengan matan atau yang lainnya. Yang ketujuh itu ada ilmu gharibul hadis, di mana ilmu ini merupakan ilmu untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan-matan hadis yang sulit atau sukar dipahami disebabkan karena jarang sekali digunakan. Yang kedelapan itu ada ilmu nasikh, di mana ilmu nasikh artinya itu menghapus atau menghilangkan, sedangkan masuk hadis adalah yang dihapus atau dihilangkan. Hukum hadis yang satu menghapus manasik, yaitu hukum hadis yang datang dahulu disebut masuk dan muncul belakangan dinamakan nasik. Nasik inilah yang berlaku selanjutnya. Kemudian yang kesembilan itu ada ilmu asbab wurud al-hadis atau sebab-sebab munculnya hadis, yang dimana ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu pada masa hidup beliau. Yang ke-10 ada ilmu
muqtalah hadis, yaitu di mana ilmu muqtalah hadis ini ilmu yang tentang dasarnya atau kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya. Kemudian sejarah perkembangan ulumul hadis dari zaman dahulu sampai sekarang. Sejarah perkembangan ilmu hadis itu dia terbagi menjadi 3 periode, yang dimana awal lahirnya ilmu hadis sampai pada masa kekinian. Yang pertama itu pada periode klasik, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai abad ke-7 Hijriah, di mana membicarakan hadis pada masa Rasul itu berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya, di mana dalam uraiannya itu akan terkait langsung dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis dan guru sunnah terbaik dalam periodenya. Hadis ini terbentuk dan diamalkan secara konsisten, yang terhimpun di dalam kitab-kitab yang ada sampai sekarang. Selanjutnya, cara penerimaan hadis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sama dengan penerimaan hadis di masa sekarang atau di masa sebelumnya, di mana penerimaan hadis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan oleh sahabat dekat beliau seperti Khulafaur Rasyidin. Setelah mendapatkan hadis, para sahabat itu selanjutnya menghafal hadis tersebut. Dalam masa sahabat ini, perkembangan penelitian hadisnya itu menyangkut sanad dan matan sanadnya. Kemudian ada juga pada masa Abu Bakar dan Umar, di mana pada periode Abu Bakar dan Umar itu kebijakannya itu masih dalam permulaan, di mana masa sahabatnya itu masih terbatas yang dapat disampaikan itu kepada yang memerlukannya saja. Beliau itu bersifat pelajaran. Yang kedua, ada periode pertengahan, yaitu mulai abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Di periode ini, masa seleksinya itu dilanjutkan dengan masa perkembangan dan menyempurnakan sistem penyusunan kitab-kitab hadis sampai masa kini. Penyusunan kitab-kitab pada periode ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang sudah ada. Kemudian para ulama itu mengalihkan perhatian mereka untuk menyusun kitab-kitab yang berisi pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitabnya. Kemudian pada perkembangan ilmu hadis abad tersebut mengalami perkembangan dan penyempurnaannya itu semakin pesat, yang mempunyai nilai tinggi dalam ilmu hadis tersebut. Kemudian di antara aturan-aturan yang ada diberlakukannya pada masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengurangi periwayatan hadis. Yang kedua itu kritik terhadap riwayatnya. Kitab-kitab yang ada di masa periode tersebut yaitu ada kitab syarah, yang dimana kitab yang memuat uraian dan penjelasan kandungan hadis dari kitab tertentu dan hubungannya itu dengan dalil-dalil lain yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun kaidah-kaidah lainnya. Contohnya misalkan Fath al-Bari Syarah kitab Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua, kitab Tahrir, itu kitab yang menjelaskan tempat-tempat pengambilan hadis yang dimuat dalam kitab tertentu dan menjelaskan kualitasnya. Contohnya itu ada Taqni al-Hadis al-Hiyah oleh Al-Iqri. Selanjutnya ada kitab yang membahas masalah tertentu, misalkan seperti masalah hukum. Contohnya pada Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian sikap kritis dan penuh kehati-hatian itu ditunjukkan oleh para sahabat dalam penyaringan hadis dan penyampaiannya, serta langkah-langkah yang mereka tempuh untuk memelihara kemurniannya langsung atau tidak. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya. Ketika Imam Al-Syafi'i
wafat pada 204 Hijriah, menulis kitab Al-Risalah, di mana sebenarnya ilmu hadis itu telah mengalami perkembangan lebih maju, sebab di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya saja masih bercampur dengan kaidah usul fiqh. Kemudian dengan banyaknya ulama menulis tentang persoalan menyangkut ilmu hadis pada abad ketiga ini, maka dapat dipahami mengapa abad ini disebut sebagai awal kelahiran ilmu hadis, walaupun tulisan yang ada belum membahas ilmu hadis secara lengkap dan sempurna. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.